Ini Doktif mengucapkan terima kasih ya, tapi sebelumnya di sini Doktif benar-benar mengapresiasi teman-teman yang hadir di sini mau meluangkan waktu, jurnalis yang juga pasti sibuk hari-harinya. Kalian mau meluangkan waktu di sini. Doktif mengucapkan banyak terima kasih. Luar biasa ya. Dodi benar-benar ingin memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Dari Doktif muncul pertama kali, para teman-teman jurnalis selalu mensupport ya, meskipun kadang-kadang ada yang berita yang miss, tapi Doktif bisa memaklumi karena mungkin kalian kan pencari warta, pencari berita ya. Tapi Doktif apresiasi yang luar biasa, terima kasih yang luar biasa. Sampai di detik ini Doktif bisa berdiri di sini dengan tegar itu atas kawalan teman-teman di sini ya. Tanpa jurnalis, tanpa masyarakat yang smart, nggak akan mungkin bisa sampai di titik ini gitu ya. Terima kasih banyak. Oke. Nah, sekarang di sini Doktif ingin menyampaikan ada dua perkara yang dimana kemarin PMJ sudah melakukan press conference ya atas laporan Doktif yang sudah naik sidik. Yang satu atas nama DRL yang sudah ditetapkan menjadi tersangka atas laporan Doktif yang dilakukan di 2 Desember 2024. Untuk menetapkan tersangka di satu manusia ini ya membutuhkan hampir lebih dari 1 tahun. Dan Doktif apresiasi terhadap Polda Metro Jaya Dirkrimsus pada saat itu dipegang oleh Bapak Ade Syafri. Beliau tegak lurus merah putih, tidak sepeser pun uang yang keluar dari rekening Doktif, uang Doktif yang masuk ke dalam Polda Metro Jaya. Doktif pastikan ya, tidak ada sepeser pun. Jadi Doktif pastikan Dirkrimsus Polda Metro Jaya tegak lurus dengan luar biasa tekanannya. Tapi Doktif pastikan, bahkan Doktif berani bersumpah, tidak pernah satupun uang Doktif masuk ke dalam Dirkrimsus PMJ pada saat itu dijabat oleh Bapak Ade Syafri. Selanjutnya oleh Bapak Kanitnya, Pak Tommy ya, Bang Tommy, Bang Rizal, Bang Husni, semuanya tegak lurus merah putih. Doktif memohon di situ tegakkan keadilan seadil-adilnya. Ya, prosesnya sangat panjang, tapi memang korbannya sangat mudah ditemukan. Ya, apa barang buktinya? Barang buktinya ada 3. Seperti yang sudah disebutkan di preskon kemarin. Ada yang namanya white tomato atau yang Doktif sering sebutkan tomat busuk ya. Yang sebenarnya tidak pernah ada kandungan tomat putih di situ. Dan yang kedua adalah DNA salmon, yang ketiga adalah stem cell. Ya. Jadi di situ jelas banget ada dugaan penjualan produk yang berbahaya dan penipuan. Berapa kerugiannya bisa dihitung ratusan miliar. Ya, jadi pada saat beliau itu pamer dengan menghasilkan omset 41 miliar, salah satu yang terjual adalah produk yang Doktif laporkan. Jadi kerugiannya dipastikan ratusan miliar. Ya, makanya Doktif minta keadilan di situ. Doktif sering banget ngomong soal pajak mobil Rolls Royce. Dia gembar-gemborkan, dia flexing di medsos dengan plat D1533QGK. Doktif ulangin, plat mobil Rolls Royce dengan plat D1533QGK tidak pernah terdaftar. Itu adalah nomor plat sementara. Bertahun-tahun dia menggunakan plat itu untuk apa? Dugaannya Doktif untuk ngemplang pajak. Dan apa yang dia lakukan manusia ini? Dengan tenangnya beliau mengangkangi Samsat Bandung. Inilah manusia kebal hukum. Iya, Doktif percaya. Dan Doktif minta pemerintah bersikap adil. Mobil Rolls Royce dengan pajak ratusan juta, kenapa dilepaskan? Sementara pajak mobil yang hanya Agya, brand yang lain yang hanya 100 jutaan, kan kita bayar. Kenapa puluhan miliar kok dilepaskan? Di mana keadilannya? Ya, Doktif minta keadilan aja kok. Dia pamerkan mobil Rolls Royce tapi nggak bayar pajak. Sampai detik ini nggak ada rasa malu-malunya dia. Ada rasa bersalah? Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, titel PhD dia yang hanya didapatkan dalam waktu 1 tahun.
Bagaimana perasaan teman-teman kita yang mendapatkan gelar PhD dengan susah payah minimal 3,5 tahun? Apa yang dia lakukan? Petentang-petentang dia masih menggunakan gelar PhD. Tetapi pada saat gelar perkara di Mabes, dia tidak menggunakan PhD-nya. Mungkin takut kali ya, dibully kali ya. Karena dia tidak akan bisa. Tapi apa sanksinya di masyarakat, di pemerintah? Nggak ada kan? Orang mau pasang titel palsu juga nggak ada sanksinya di Indonesia gini. Nah ini yang Doktif ingin sampaikan ke masyarakat. Stop, ini orang udah, Doktif bilang mungkin apa ya istilahnya ya, Dajjal aja mungkin sungkem ini sama dia. Luar biasa guys, ternak buzzer-buzzernya menyerang Doktif. Kalau kamu salah, minta maaf ke masyarakat, kembalikan hak masyarakat, uang masyarakat yang sudah kamu ambil ratusan miliar dari tomat busuk, DNA salmon, stem cell, kamu kembalikan, bukan untuk memenjarakan kamu. Ya, Doktif itu bukan untuk memenjarakan kamu, kembalikan hak masyarakat yang udah kamu ambil. Ngerti nggak sih DRL kamu itu? Tapi terus kamu serang Doktif dengan buzzer-buzzernya kamu. Nggak semua masyarakat Indonesia bodoh, tolol, bisa kamu giring seperti itu. Enggak. Ya, nanti kita akan lihat. Di persidangan kita akan lihat. Jadi Doktif itu ingin supaya lebih mudah dicerna untuk masyarakat ya. Kalau misalnya kita punya surat izin mengemudi SIM, kita punya SIM nih ya, kita mengendarai motor atau mobil tengah jalan, ternyata ada razia di situ, dan ternyata kita bilang kita kelupaan, SIM-nya nggak kita bawa. Oh, alasannya kita beralibi bilang, Pak Polisi, saya punya, tapi itu ketinggalan di rumah. Menurut kalian polisi tetap menilang atau tidak? Coba, akan ditilang atau tidak? 1000% kalian akan ditilang. Nah, kalau pada surat izin mengemudi kenapa dianggap tidak ada karena tidak membawa? Kok aturannya jadi berubah pada saat surat izin praktek tidak ada, tidak diletakkan sesuai dengan aturan? Hukum itu hitam putih, merah putih. Salah ya salah, bener ya bener. Aturannya pasang ya pasang. Jangan ngeles, saya pasang di lantai 2, terus kamu pikir pasien yang datang suruh naik ke atas gitu, suruh ngeliat. Bahkan dokter yang di situ juga nggak tahu kamu punya surat izin praktek. Berhenti DRL, berhenti melakukan kebohongan, melakukan apa istilahnya namanya ngeles dengan kalimat seperti itu. Stop. Memuakkan sekali loh apa yang kamu lakukan itu di matanya Dokter, sangat memuakkan sekali. Makanya Dokter minta PMJ Tegak Lurus orang ini ditahan. Ingat dengan kasusnya Karput. Ya, PMJ difitnah habis sama DRL. Difitnah habis, guys. Dibilang PMJ penyidik itu menyeret-nyeret, menarik dia, itu semua adalah kebohongan, fitnah besar yang dilakukan oleh DRL. Apakah PMJ juga rela nama PMJ akan rusak karena orang ini nggak ditahan? Luar biasa penggiringan opininya, framing ternak buzzernya luar biasa. Doktif demi Allah, demi Rasulullah tidak pernah menggunakan buzzer. Tidak pernah. Karena Doktif yakin, selama yang kita omongkan kebenaran fakta, Allah pasti belain. Nggak ada backingan. Sampai saat ini Doktif dengar kemarin sempat dengar Doktif ini adalah anak buah dari MS Glow. Doktif mengenal MS Glow, Mas Gilang, Sandi itu pada saat kasusnya Sahrul. Doktif berdiri di kaki sendiri. Doktif variabel bebas, tidak terikat dengan siapapun, tidak terafiliasi dengan brand manapun. Doktif ini variabel bebas, bebas berbicara apapun, asalkan itu benar. Ya, gosipnya luar biasa, anak buahnya MS Glow lah, anak buahnya lain sebagainya, udah macem-macem. Itu semua adalah fitnah. Dan Doktif benar-benar mohon kepada Pak Asep sebagai Pak Kapolda, Pak, ini institusi Polda Metro Jaya sangat dipertaruhkan di sini. Ya, Pak Dir Krimsus, ya mohon dengan berani, gagah berani, ya. Jangan takut, jangan ragu. Jangan karena ada tekanan sana sini, udah merah putih aja lempeng, tahan. Barang buktinya nggak cuma 2, Pak Asep, Pak Kapolda. Barang buktinya nggak cuma 2, barang buktinya lebih dari 2. Ancaman penahanan di atas 5 tahun, layak untuk ditahan. Ya, biar ada jeraknya ini manusia. Biar dia nanti setelah dia ditahan, dia copot tuh gelar PhD, dia bayar tuh pajak mobil Rolls Royce. Ya, dia tarik tuh semua produk yang udah dia jual ke pasaran, dia ganti uang kalian para korban White Tomato DNA Salmon, ratusan miliar guys. Kalian wajib untuk minta itu, kalian berhak untuk menerima itu. Ya, itu uang kalian. Gak ada di sini manusia kebaluku, dan Doktif tidak akan mundur sedikit pun, apalagi takut sayang. SS, DRL, DRG, Doktif nggak takut sama kalian. Bokir, Justiper Medan, nggak takut.
Ya, Dotif sampai detik ini tetap sama konsisten. Dotif akan lawan kalian semua. Selama kalian salah, Dotif akan lawan. Seperti itu, ya, oke? Dah, ya. Oke, nggak ada pertanyaan kan? Udah pada paham semua ya? Oke, satu dong pertanyaan. Dari semua akan mengarah ke meja hijau. Kalau RJ sih kita nggak tahu sistemnya seperti apa ya bang. Aku nggak tahu, Doktif kan nggak tahu ya. Tapi yang jelas yang Doktif itu tujuannya cuma satu, hak kalian, uang kalian kembali, bukan untuk menjarain orang. Uang kalian kembali, udah. Kalau yang namanya kemarin kejadian skincare overclaim yang mungkin omsetnya sampai, oh iya ada satu hal lagi Doktif yang pengen agak-agak senggol sedikit. Yuk di pemerintahnya Bapak Prabowo kita bebersih yuk bareng-bareng ya. Jadi ada dugaan yang namanya apa? Money laundering. Nah, itu diduga juga ada di skincare ya. Jadi sekian puluh miliar sementara barangnya tidak tersebar di masyarakat. Yuk, silakan dicek itu. Karena omsetnya luar biasa puluhan miliar tapi barangnya juga dicari di masyarakat juga kok nggak ada dugaan ya bahwa penjualan skincare itu dimasukkan dalam sistem money laundering. Dugaannya ke situ. Jadi di pemerintahan Pak Prabowo, Pak kita bersih-bersih deh Pak. Ini udah jengah banget ini. Mau sampai kapan begini? Pak Purbaya. Hormat Pak Purbaya, salam kenal Pak. Pak tolong Pak. Meskipun yang namanya Samsat ini mobil ini nggak langsung terikat dengan Menteri Keuangan, Pak, tolong Pak. Bapak mungkin nggak diinstruksikan Samsat Pemda Jabar. Pak KDM. Kang Dedi nggak takut kan dengan yang namanya DRL? Ya, Kang Dedi tolong diperiksa Kang Dedi. Ini ada yang namanya plat D 1533 QGK sampai detik ini tidak terdaftar Kang Dedi. Artinya apa Kang Dedi? Diduga melakukan melakukan apa sih namanya guys? Jadi menilap uang pajak. Ya. Jadi tolong ditindak tegas, ditelusuri karena Doktif cek memang tidak ada sampai detik ini tidak terdaftar nomor tersebut. Nomor itu adalah plat nomor sementara. Ya, digunakan untuk menghindari pembayaran pajak. Akankah didiamkan manusia ini? Mengangkangi kok aturan-aturan. Doktif sudah sebar soal ini, nggak ada yang mau peduli. Bahkan Kang Dedi, Doktif mohon ya, ini adalah momentum loh. Ini momentum. Ya, mobil yang harganya 100 juta, 200 juta aja dikejar pajaknya. Ini mobil puluhan miliar Kang Dedi. Kang Dedi, tolong Kang Dedi. Ya, Samsat Jabar. Ya, tolong dikejar dengan plat yang tadi D1533QGK. Gitu. Ya, oke. Udah segitu aja ya. Daripada Pak. Kemarin ada mediasi Polres Jaksel benar? Tanggal 6 Doktif dari awal Doktif mengatakan tidak ada mediasi. Kenapa? Karena sebenarnya Doktif ingin membongkar itu. Ya kenapa Doktif bisa dikatakan jadi tersangka sementara memang tidak ada surat izin praktek di situ. Doktif ke situ udah nggak ada. Kok bisa tiba-tiba naik TSK? Nah, dugaannya Doktif ada barter. Ya, apa sih namanya ya? Barter case. Jadi, Doktif ini deh, tak laporin ini deh. Dikondisikan naik nih. Nanti Doktif biar cabut yang di PMJ 2 tahun versus 12 tahun. Bodoh aja kalau mau. Doktif bukan manusia bodoh seperti itu. Gak ada itu. Lanjutin aja. Gak ada. Ayo lanjutin kapan Doktif. Dan Doktif dengan PD-nya loh. Yang mengundang kalian ke sini tampil seperti ini. Gak ada sedikit pun rasa takut. Kenapa? Ada bener kok. Yang Doktif omongkan tuh fakta bener. Coba dia sampai sekarang. Mana muncul gak pencitraan? Oh Bang Hotman kemarin, terima kasih Bang Hotman. Doktif ucapkan terima kasih kepada Bang Hotman adalah pengacara yang anti munafikun. Ya, beliau sempat menyindir podcaster yang ternyata jago selingkuh dan sebagainya. Ya, terima kasih Doktif ucapkan DRL, inisialnya adalah DRL. Ya. Doktif di kasus di fitnah di Polda Jabar saat ini ya, tadi pelaporannya di Polda Jabar di fitnah. Afrizal adalah mantan karyawan dari DRL. Ya, menceritakan bagaimana sebenarnya DRL itu adalah predator anak di bawah umur. Kita bongkar nanti di pengadilan Polda Jabar. Siapa dia sebenarnya? Ya, jadi kamu punya buzzer silahkan. Doktif tidak haram duitnya Doktif untuk membayar buzzer. Tidak akan. Silahkan kamu terus gunakan buzzer, terus gunakan babu kamu yang namanya Hans itu. Ya silahkan si Hans itu, silahkan. Terus kamu serang Doktif. Itu pahala buat Doktif jariah kok nggak masalah. Ya, itu aja. Dan satu hal lagi, jangan pernah mempermainkan agama Doktif.
Doktif tahu kamu siapa sebenarnya. Ya, Doktif akan bongkar kok. Makanya cepat persidangan aja nanti. Ya, gitu. Oke. Dok, izin dok, apa pihak DRL udah bertemu dengan pihak Doktif sendiri untuk PMJ atau diskusi gitu deh untuk perdamaian? Nanti habis gitu nanti perdamaian nanti difitnah luar biasa ya. Doktif inginnya dia tampil depan kalian semua, tidak mengajak Doktif ketemu diam-diam. Ini luar biasa guys. Ini nanti dia itu orang yang PMJ aja difitnah. Gimana Doktif? Doktif bukan siapa-siapa, dia cuma orang biasa. Doktif nggak punya tenaga buzzer. Pasti nanti akan difitnah macam-macam. Pengalaman kemarin sama DRG luar biasa. Itu pelajaran yang luar biasa. Nggak mau ketemu. Nanti jadinya berubah 180 derajat. Kalau ketemu di depan kalian, ya. Satu pertanyaan yang Doktif mau tanyakan. Pak Asep, Pak Kapolda, Pak Asep, Bapak nanti kalau ketemu dengan DRL, Pak, beliau itu menjual yang namanya serum penumbuh rambut, Pak. Sementara rambutnya sendiri pakai wig, Pak. Ya. Sekarang nanti Bapak bisa tahu bagaimana dia melakukan dugaan penipuan ke masyarakat Indonesia. Gak ada gunanya daerah kamu mualaf untuk mencari simpati, kembalikan uang masyarakat. Mungkin akan ada simpati masyarakat. Kembalikan ratusan miliar yang kamu sudah makan dengan penjualan uang tomat DNA Salmon. Bukan dengan cara mualaf. Ya, itu uang haram yang kamu makan itu. Untuk Bang Dery, nasihati tolong Bang Dery, ada teman dekatnya. Penjualan tomat busuk ratusan miliar, kembalikan. Yang sudah dia makan itu uang haram Bang Dery. Anda sahabatnya, tapi Anda adalah seorang ustadz kan? Katakan sebenarnya meskipun itu teman Anda pada Bang Dery. Seperti itu. Dan tidak ada sampai sekarang muncul Bang Dery atau Ustadz Felix atau mungkin Ustadz Khalid, tolong dinasehati. Ya, itu aja sih. Jadi jangan menggunakan kata mu'alaf untuk mendapatkan simpati masyarakat Indonesia lagi. Gitu. Oke? Kayaknya totalitas banget ya dok. Banget, karena apalagi agama ini mainin. Karena uang yang dihabiskan ini bukan satu. Nikita Mirzani, dugaannya 4 miliar ditahan. Sangat miris dan aneh sekali apabila Polda Metro Jaya kerugiannya diduga ratusan miliar. Kok dilepaskan? Ini nggak fair, nggak adil. Mana keadilannya? Berarti keadilan hanya untuk para mafioso skincare Indonesia. Kan nggak lucu ya? Sama dong. Nggak bisa sama. Ratusan miliar petentang-petentang keluar nanti. Nggak bisa. 4M ditahan. Masa ratusan miliar dibiarkan? 4M berhenti tuh. Nggak istilahnya dugaannya 4M, habis gitu kan berhenti. Nggak ada kerugian lagi. Ini enggak, ratusan miliar masih berjalan terus sampai detik ini. Bahkan sampai hari ini pun Doktif masih bisa membeli loh yang namanya white tomato. Hingga hari ini. Bayangkan coba nih manusia satu ini. Kok bisa nggak ditahan? Ya, Pak Asep mohon dengan sangat kebijakan Bapak, ini prestasi luar biasa buat Dirkrimsus Polda Metro Jaya jika bisa melakukan penahanan terhadap saudara DRL. Ada pernah laporan dari pembeli yang merasa Oh boleh. dirugikan dari yang overclaim buat tomato dan segala macam. Kenapa? Efek dari penggunaan. Jadi gini, yang untuk DNA salmon itu adalah tidak steril. Apakah mungkin Doktif yang ngerti? Ya, Doktif ngerti ini produk sudah nggak steril digunakan di muka. Kan hancur mukanya Doktif, nggak mungkin. Dan seorang dokter melakukan itu. Dia melepas DNA salmon tutupnya guys. Dia lepas. Dan dia jual ke masyarakat dengan kondisi yang nggak steril. Kok tega kamu DRL? Itu merusakkan wajah konsumen loh. Doktif dari awal bilang, kenapa Doktif kok begitu gencar menyerang ini? Doktif tahu sumpah dokter Bang Deddy Corbuzier. Nggak usah diingetin Doktif soal sumpah dokter. Doktif tahu sumpah dokter bagaimana. Ya, tapi di mata Doktif manusia ini bukan dokter, ini kriminal manusia ini. Ya, dia melakukan tindakan flexing, DRG, DRL, dia dan tidak ada tindakan apapun dari ID. Semua teman-teman kita udah jengah. Kok nggak ada ya teguran dari Ikatan Dokter Indonesia ya? Kenapa? Dibiarkan terus. Apalagi terutama yang DRL ini. Di mata Doktif dia adalah kriminal, selesai. Mana ada dokter yang kayak begitu? Dia bilang dia jual DNA salmon dicopot sama dia, di-relabeling begitu, terus masyarakat suruh pakai produk yang sudah unsteril, udah nggak steril lagi. Udah gitu jarumnya disuruh diulang lagi makainya. Makanya saya sebenarnya meragukan banget keilmuan dari satu orang ini. Dan Doktif inginkan kalau kamu ingin ketemu dengan Doktif, ketemulah dengan Doktif di depan jurnalis. Jangan sembunyi-sembunyi ketemunya. Ya, nanti kamu tiba-tiba nanti kamu
oh iya, untuk Polda Metro Jaya kayak hari ini Doktif ingatkan sebaiknya diperiksa semua badannya, karena orang ini sangat hati-hati. Orang ini kita harus hati-hati, kita nggak tahu orang ini seperti apa. Mungkin kalau Polda Metro Jaya nanti benar-benar harus hati-hati menangani orang ini. Suatu saat nanti pada saat Polda Jabar tentang kasusnya Afrizal, mungkin nanti Afrizal akan bercerita ya bagaimana kasus Karput yang dia diseret-seret, ya ceritanya tidak seperti itu ya. Jadi nanti Afrizal yang akan cerita. Dan juga untuk Bang Rasman juga, karena Bang Rasman itu sebagai lawyer dulu DRL ya, Bang Rasman. Jadi Bang Rasman juga sebagai supervisi. Jadi beliau juga mengawasi juga karena tahu banget kelakuannya DRL seperti apa. Ya. Jadi dia juga akan terus memantau seperti apa. Ya. Jadi dan satu lagi untuk DRE. Istri dari DRL. Ya. Doktif harapkan kamu tidak ikut-ikutan ya. Karena sebenarnya dugaannya kamu juga terlibat dalam hal ini. Kenapa Doktif terlibat? Kan ada uang yang masuk ke dalam rekening kamu. Ya, jadi Doktif sarankan kamu tidak ikut-ikutan. Berhenti bermain drama. Berhenti bermain drama. Saatnya sekarang suami kamu menuai semua perbuatan yang sudah dia lakukan bertahun-tahun tanpa ada yang berani bicara. Karput sudah dia korbankan. Karput dihujat hampir seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Doktif. Itulah salah satu alasan yang Doktif begitu gencar ya membuka kedok manusia ini. Doktif merasa bersalah sekali dengan Karput. Ya. Dan bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang lain yang sudah menghujat Karput? Karput itu ternyata orang yang sangat baik. Tetapi pada saat itu tidak ada masyarakat yang percaya. Begitu karakternya begitu dibunuh dengan kejamnya sama DRL. Sekarang Doktif akan bongkar gimana karakter kamu yang sebenarnya. Ya.